Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sebagai hamba Allah yang pastinya sudah dipilih oleh Allah dengan dianugerahi nikmat terbesar dalam kehidupan ini, nikmat iman Islam. Kita harus memiliki keyakinan seperti keyakinan yang dipunyai hamba-hamba Allah kategori ulul albab, yaitu kita wajib memiliki keyakinan bahwa semua yang ada di alam dunia ini diciptakan oleh Allah tidak asal-asalan. Semua diciptakan oleh Allah dengan penuh hikmah. Pastinya mengandung maslahat buat hamba-hamba Allah, buat makhluk Allah. Keyakinan seperti itu bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, hanya akan didapat oleh mereka-mereka hamba Allah yang selalu ingat Allah, selalu ingat aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah, seraya dia sebut-sebut terus tanpa henti asma Allah, dan dia selalu berpikir pikiran yang dibina oleh iman Islam. Ketika ada di antara kita menyimpulkan ternyata Allah ciptakan babi nggak ada manfaatnya, sia-sia, yakin pikiran kita, kesimpulan kita itu bukan kesimpulan dari seorang hamba Allah yang selalu ingat Allah dan selalu berpikir. Di Ali Imran 191 digambarkan bagaimana ulul albab punya kesimpulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Ulul albab yaitu orang-orang yang selalu berzikir, selalu ingat Allah, baik dalam posisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Nggak sekedar zikir tapi juga berpikir, memikirkan semua ciptaan Allah, dan akhirnya mereka akan mendapatkan kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami meyakini bahwa semua ini Engkau ciptakan tidak sia-sia. Enggak cuma semua yang ada, bahkan semua peristiwa yang terjadi pun wajib kita yakini bukan terjadi secara kebetulan. Semua peristiwa, baik peristiwa yang harus kita sabari ataupun harus kita syukuri. Gempa di Turki itu bukan karena ini karena itu. Sebelum Allah ciptakan langit bumi, semua kejadian, semua peristiwa itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz, sudah direncanakan oleh Allah, dan rencana Allah pasti tidak pernah gagal. Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Musibah apapun, peristiwa kejadian apapun yang terjadi di dunia ini dan menimpa kalian,
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum an nabra'aha. Dalam tafsir Abu Su'ud, an nakhluqal anfusa wal masaiba awil ardo, sebelum aku ciptakan masing-masing manusia, sebelum aku ciptakan kejadian peristiwa itu, dan atau sebelum aku ciptakan bumi. Peristiwa apa terjadi di bulan apa, semuanya bukan terjadi begitu saja, melainkan sudah direncanakan oleh Allah. Termasuk peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Ada peristiwa yang secara lahiriah harus kita sabari, terjadi di bulan Rajab, seperti wafatnya Raja Najasyi, wafat sebagai muslim, sebelumnya beliau Nasrani. Di situ banyak pelajaran. Beliau meskipun Nasrani, ternyata tidak ada menyimpan kebencian terhadap umat Islam. Dari situ ketika kita menafsirkan ayat walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro, bukan mutlak seluruh Yahudi Nasrani pasti benci dengan umat Islam, tidak. Justru beliau yang menawarkan wilayahnya untuk dijadikan tempat hijrah. Hijrah pertama para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ke wilayah beliau Ethiopia. Meskipun beliau dipanas-panasi oleh kelompok lain, Yahudi, Nasrani, agar menolak, agar membantai umat Islam, beliau tolak semua itu. Dan kebetulan pula, sahabat Nabi Islamnya tidak sekedar di mulut, tidak sekedar di masjid, tapi dalam kesehariannya mereka bisa memperlihatkan indahnya ajaran Islam. Begitu mereka hijrah ke wilayahnya, Raja Najasyi semakin terpikat. Dan pada akhirnya Allah berikan beliau hidayah. Beliau wafat sebagai muslim, disitulah sholat gaib pertama dilakukan oleh Rasulullah. Pasti itu sudah direncanakan oleh Allah. Lalu yang juga harus kita sabari, wafatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bulan Rajab. Juga wafatnya khalifah yang digelari sebagai khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, terjadi juga di bulan Rajab. Perang Tabuk terjadi di bulan Rajab. Di antara yang harus kita syukuri, awal mula Siti Aminah hamil mengandungkan Rasulullah terjadi di bulan Rajab. Lalu Allah takdirkan Palestina kembali dalam pangkuan Muslim melalui Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga di bulan Rajab, dan puncaknya di akhir Rajab peristiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan wisata rohani Isra Mi'raj. Itu terjadi di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Peristiwa apapun yang dikisahkan oleh Allah dan atau oleh Rasulullah, wajib kita yakini kebenarannya, wajib kita terima sepenuhnya. Tidak boleh kita dustakan atau sekedar kita ragukan kebenarannya, enggak boleh. Demikian juga peristiwa Isra Mi'raj. Siapapun muslim mukmin wajib menerima dan meyakini kebenaran Isra Mi'raj itu. Kalau toh selanjutnya kita mendengarkan pengisahan Isra Mi'raj,
selanjutnya kok ada tambahan-tambahannya yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, tambahan itu boleh kita percayai, boleh tidak. Terutama kisah nabi-nabi terdahulu, banyak tambahannya bersumber dari Israiliyat, informasi dari Bani Israel. Kita percaya boleh, tidak kita percaya juga boleh. Tidak ada kewajiban. Dalam hadis hasan Rasulullah menegaskan, hadisu an Bani Israil wala haraj. Silahkan kalian ceritakan dengan sumber berasal dari Bani Israel, nggak ada dosa buat kalian. Isra Mi'raj salah satu kisah yang wajib dipercayai, diterima oleh setiap muslim mukmin. Ketika ada muslim tidak percaya bahwa Rasulullah pernah diperjalankan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah, nggak percaya, kalau memang dia baru masuk Islam itu dimaklumi. Kalau dia sudah muslim dari kecil, tua dikisahkan Mi'raj, Isra Mi'raj, dia nggak percaya. Dikasih tahu ini kisah di Al-Quran, di hadis, tetap nggak percaya. Sama halnya dia tidak mempercayai Al-Quran dan Al-Hadis. Jangankan tidak percaya, sekedar meragukan saja antara percaya dan tidak, itu sudah bisa menyebabkan iman Islamnya gugur. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Karena semua yang wajib diimani itu harus diimani. Makna iman meyakini seutuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Makna iman meyakini sepenuhnya tanpa terselip adanya keraguan sedikit pun. Ketika masih ada keraguan, itu belum disebut iman. Di surah Al-Hujurat ayat 15, bahwa iman itu harus yakin sepenuhnya tanpa ada keraguan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang disebut mukmin, orang-orang yang beriman adalah alladzina amanu billahi wa rasuli, orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya dan semua yang wajib diimani, summalam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat summalam yartabu lam yasukku wala tazalzalu bal sabatu ala halin wahidah. Mereka tidak ragu sedikit pun, tidak terombang-ambing antara percaya tidak percaya, tidak percaya tidak. Mantap. Ini baru disebut beriman. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar dalam keimanannya. Seringkali Allah berikan ujian itu tujuannya untuk melihat, supaya terlihat siapa yang imannya benar, siapa yang imannya masih ragu-ragu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in.
Jadi semua peristiwa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan atau oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih wajib diimani, dipercayai seutuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau toh yang diragukan bagian-bagian tambahan yang tidak ada di Al-Quran dan Al-Hadis, itu tidak ada konsekuensi berkaitan dengan keimanannya. Dari situ kita perlu tahu kisah ini, Quran hadisnya sampai sejauh mana, bagian mana yang sekedar pelengkap supaya jadi konstruksi kisahnya mudah dipahami. Karena kisah apapun kalau cuma bersumber dari Quran dan hadis tanpa ada tambahan-tambahan tidak mudah difahami. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi siapapun muslim mukmin meragukan Isra Mi'raj, berarti dia telah tidak mengimani Isra Mi'raj itu. Dia tidak mempercayai seutuhnya peristiwa Isra Mi'raj itu. Sama halnya dia tidak meyakini Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti dia telah keluar dari keimanan dan keislamannya. Harus dibedain saudara kita yang menolak peringatan Isra Mi'raj. Antara Isra Mi'raj dan peringatan Isra Mi'raj dua hal yang berbeda. Saudara kita yang menolak peringatan ini, ya terserah saja, enggak ada risiko keimanan. Menolak peringatan Isra Mi'rajnya, peringatannya bukan Isra Mi'rajnya. Ketika yang ditolak Isra Mi'rajnya, ini yang na'udzubillah tidak boleh. Jadi kita yang tidak mempermasalahkan, bahkan sering mengadakan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya, silakan jalankan terus. Tapi jangan menganggap mereka salah yang menolak peringatan ini. Sebaliknya mereka yang menolak peringatan ini jangan pula menganggap salah saudara mereka yang tetap rutin mengadakan peringatan ini itu dan lain sebagainya. Ini bagian dari khilafiyah pemikiran ulama. Khilafiyah tidak akan menjadi penyebab perpecahan di antara umat kalau semua yang berada di khilafiyah itu bisa menyikapi dengan sikap yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah dan atau oleh para ulama. Dalam kaidah usul fikih, la yungkarul mukhtalafu fi, innama yungkarul mujma'u alaih. Sesuatu yang diperselisihkan nggak boleh diingkari. Bukan berarti sesuatu yang diperselisihkan nggak boleh dibicarakan, silahkan dibicarakan, tapi jangan ada menjelek-jelekan mereka yang berbeda. Ketika hal itu bagian dari khilafiyah. Innama yungkarul mujma'u alaih, sesuatu yang harus diingkari, sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama. Bahwa Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah, seluruh ulama sepakat. Ketika ada muslim kok menolak peristiwa Isra Mi'raj, ini harus diingkari, harus diluruskan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ini baru sekedar Isra Mi'raj. Meragukan peristiwa Isra Mi'raj itu sudah imannya dinilai gugur, apalagi mendustakan. Enggak cuma Isra Mi'raj, semua peristiwa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis-hadis sahih sekurang-kurangnya hasan.
Ya, tidak hanya Isra Mi'raj, melainkan semua peristiwa yang dikisahkan oleh Allah. Ashabul Kahfi, gimana kisahnya, kisah kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, dan lain sebagainya. Semuanya wajib diimani sebagai bagian keimanan kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul Allah, termasuk kepada kitab-kitab Allah. Manakala Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj beliau, lalu di hadapan sahabat-sahabat, termasuk di hadapan kaum Quraisy, Rasul kisahkan Isra beliau. Yang Rasul kisahkan cuma Isra-nya saja, tidak langsung Isra dan Mi'raj, tidak. Cuma Isra-nya saja yang beliau kisahkan. Semalam aku ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Enggak banyak Rasul bicara. Tanggapan mereka, mayoritas mereka yang mendengar apa yang disampaikan Rasul menganggap Rasul pendusta, Rasul penghayal. Lebih-lebih ketika Rasul langsung kisahkan, dari Baitul Maqdis aku langsung ke puncak ketinggian Sidratil Muntaha, pasti akan lebih diingkari. Ketika Rasul didustakan, pada saat itulah Allah turunkan Al-Isra ayat pertama. Tujuan diturunkan ayat itu untuk menyampaikan, untuk menegaskan bahwa kisah yang disampaikan Rasul, bahwa semalam beliau Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bukan bualan. Itu betul-betul terjadi. Rasul bacakan ayat itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ini sekaligus menjadi dalil Qur'ani peristiwa Isra. Dalil Qur'ani. Cuma Isra-nya saja di ayat ini, Mi'raj-nya tidak. Jadi melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa Rasulullah mengisahkan semalam beliau Isra, itu betul. Orang Arab paham ketika omongan diawali dengan kalimat subhana, menegaskan bahwa materi omongan itu, materinya bukan mengada-ada. Meskipun yang dikisahkan oleh Rasul cuma Isra-nya saja, beliau tidak langsung mengisahkan Mi'raj beliau, tidak, cuma Isra-nya. Ternyata orang-orang yang tadi menganggap beliau berdusta tetap dalam anggapannya. Ada yang menyampaikan saat itu enggak cuma orang-orang kafir yang mendustakan, munafik, saya percaya, mendustakan juga. Ada yang menyampaikan di antara muslim, ada juga yang meragukan. Ada yang meragukan kisah Rasul, tidak langsung menerima. Ketika ada seorang muslim meragukan apa yang disampaikan oleh Rasul, jangan lantas dianggap mereka berarti itu munafik. Boleh jadi status imannya masih lemah.
Muslim yang imannya mantap, apapun yang disampaikan Allah dan Rasulullah, nggak ragu-ragu, langsung meyakini kebenarannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, langsung jalanin. Itu Muslim yang imannya mantap. Sebaliknya orang kafir, apapun yang disampaikan Allah dan Rasulullah, apapun yang disampaikan Allah, diperintahkan Allah dan Rasulullah, mereka langsung menolaknya. Kalau ada di antara Muslim mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, nggak langsung meyakini kebenarannya, masih ada mikir-mikir dulu, walaupun selanjutnya baru yakin, itu tanda imannya belum terlalu mantap. Ada di surah Yasin, yang di situ kita bisa pelajari tanda wakaf, keberadaan tanda wakaf. Ayat 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Di situ wakafnya wakaf nahi atau lazim? Berhenti atau lanjut? Kita sering yasinan ketika baca ayat itu, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, berhenti atau lanjut? Harusnya lanjut. Tanda di Quran kita itu wakafnya wakaf nahi, dilarang berhenti. Iya, dalam alif. Lal waqafi. Tapi seringnya saya perhatiin di berbagai tempat yang mimpin Yasin pun di situ berhenti. Padahal di situ dilarang berhenti. Maknanya apa? Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, anfiqu mimma razaqahumullah, infakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kalian, mereka nggak pakai berhenti, nggak pakai pikir, langsung menolaknya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru, mereka nggak pakai mikir, langsung menolak perintah itu. Kalau wakaf berhenti, seolah mereka mikir, jalanin enggak, jalanin enggak. Padahal orang kafir enggak. Ketika ada perintah Allah, orang kafir enggak pakai mikir, langsung tolak. Sebaliknya, mukmin yang mantap imannya, langsung jalanin. Ketika mikir dulu, kalau dia mukmin, tanda imannya masih belum terlalu mantap. Kalau dia kafir, disuruh menjalankan ini, kok mikir dulu. Barangkali itu tanda-tanda dia mau beriman. Sebaliknya perintah kemaksiatan, mukmin nggak pakai mikir, langsung tolak. Atasan ngobrol sama kita, inti obrolan ajak korupsi, nilainya sekian triliun. Mikir-mikir, bayangin hidupku masih 1000 tahun ini perlu duit segini. Diajak korupsi kok mikir-mikir, nggak langsung nolak, tanda imannya nggak terlalu mantap. Jadi tanda-tanda wakaf di Al-Quran itu masing-masing punya makna. Meskipun tidak setiap tanda wakaf di sini wakaf apa selalu disepakati oleh ulama qiraat, itu tidak selalu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Meskipun ayat Allah Al-Isra ayat pertama sudah disampaikan, orang-orang yang menganggap beliau berdusta tetap dalam anggapannya. Walaupun mereka langsung terdiam. Begitu Rasul bacakan ayat itu, mereka terdiam. Tapi diam bukan berarti menerima. Tidak langsung menganggap, iya kamu benar ya Rasul, aku yakin. Enggak. Karena itulah ada curhatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Salamah bin Abdurrahman qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kadzabatni Quraisyun
Kumtu fil hijri fajarallahu li baital maqdisi fatafiktu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anduru ilaih. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 3886, Imam Muslim 446, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari tabi'in Salamah bin Abdurrahman, beliau mendengar sahabat Jabir bin Abdullah berkata, kata sahabat Jabir, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lamma kadzabatni Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy menganggap aku dusta ketika aku menceritakan tentang Isra, qumtu fil hijri, maka saat itu aku berdiri bersandar di Hijr Ismail. Fajarallahu li, ini mukjizat Rasul yang lain. Tiba-tiba Allah perlihatkan kepadaku Baitul Maqdis, sehingga sangat gamblang aku lihat berapa jumlah tiangnya, segala macam jendelanya. Fatafiktu, aku langsung hadapi orang-orang yang tadi menganggap aku dusta. Aku sampaikan bukti bahwa aku semalam ke Baitul Maqdis. Aku beritahukan modelnya begini, pintunya begini, di posisi ini, tiangnya ini, jendelanya ini. Ukhbiruhum, aku sampaikan kepada mereka, wa ana anduru ilai, aku seolah melihat kepada Baitul Maqdis itu. Diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kalau bukan mukjizat nggak bakalan. Kita pernah ke Istiqlal, ditanya berapa tiangnya, nggak bakalan tahu. Kecuali nanti bakal ditanya, sengaja ke sana catat hitung berapa tiangnya. Ketika Rasul ke Baitul Maqdis, yakin belum nggak akan membayangkan nanti akan ada pertanyaan ini. Ada kisah tambahan bahwa ketika Rasul menceritakan itu, ada yang nanya, kalau memang betul kamu tadi malam ke Baitul Maqdis, coba ceritakan seperti apa masjid itu. Dikaitkan dengan hadis ini, boleh jadi pertanyaan itu benar. Ketika didustakan, Rasul bersandar di Hijr Ismail, saat itu Allah detil perlihatkan kepada Rasul bangunan Baitul Maqdis. Fatafiktu ukhbiruhum bi ayati wa ana anduru ilaih. Aku ceritakan detil Baitul Maqdis, benar-benar aku melihat Baitul Maqdis di depan mata. Ini hadis Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Setelah Rasul kisahkan detil banget perihal Baitul Maqdis sebagai bukti bahwa beliau betul-betul baru pulang dari sana, ternyata orang-orang yang mendustakan beliau tetap dalam keyakinannya. Meskipun mereka tidak bisa membantah, tidak bisa mengelak, menolak bahwa Rasul benar-benar pulang dari Baitul Maqdis, tapi mereka tetap tidak langsung mengimani Rasul. Cuma terdiam saja mereka. Terdiam bukan berarti langsung berubah menjadi percaya, bukan. Melainkan mereka bingung harus bagaimana lagi membantah Rasul. Jadi karena di hati mereka sudah lebih dulu ditutup untuk menerima, ya sudah berbagai macam cara dilakukan. Jadi seseorang yang sudah tidak bisa membantah kebenaran orang lain, seseorang yang sudah tidak bisa membantah kebenaran orang lain, belum tentu dia akan ikuti orang lain itu. Orang yang fanatik dengan guru, ketika sudah dijelasin bahwa gurunya itu salah, tetap saja mereka
fanatik dengan madhab, sudah jelaskan bahwa itu salah, tetap saja nggak mau pindah. Walaupun banyak yang begitu sadar, ternyata selama ini kami salah, mereka ikut. Nah, itu yang jadi pengikut Nabi palsu Ahmad Musaddiq. Sampai sekarang nggak semuanya mereka insaf. Yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, sudah diberi penjelasan segala macam, mereka tetap nggak insaf. Tidak bisa membantah kebenaran orang lain, tidak otomatis dia akan ikuti kebenaran orang lain itu. Bahkan seseorang yang meyakini kebenaran orang lain pun, tadi cuma nggak bisa membantah. Orang yang meyakini kebenaran orang lain pun belum tentu dia akan ikuti orang lain itu. Contoh yang paling pasti dan ada rujukannya orang Yahudi. Terkait dengan Al-Baqarah 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapakah kalian perintahkan manusia agar tetap berada dalam kebaikannya? Kalian lupakan diri kalian masing-masing, padahal kalian membaca kitab. Kalian nggak mikir. Terkait ayat ini, qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, nuzilat fil yahudi. Kana ar-rajulu yaqulu liqarabatihi minal muslimina fi sirri usbut ala ma anta alaih fa innahu haqqun. Orang-orang Yahudi, ada di antara kerabat mereka yang saat itu sudah menjadi muslim, mereka menasihati kerabatnya yang muslim, usbut ala ma anta alaih, tetaplah kamu di ajaran agamamu, fa innahu haqqun, karena Islam itu benar. Tapi mereka yang ngomong ini tetap tidak mengikuti Islam. Mengakui kebenaran belum tentu mengikuti kebenaran itu. Di situ yang berbicara taufik Allah. Dapat taufik atau tidak? Ketika dia dapatkan taufik, ya insya Allah kebenaran yang sudah dia ketahui akan dia ikuti. Alif di kata atamuruna itu alif istifham, tapi maknanya taubih, mencela. Tercelalah orang-orang yang mengakui kebenaran tapi sekedar nyuruh orang lain tetap berada di kebenaran itu, dianya sendiri tidak mengikuti kebenaran itu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah mereka yang menganggap Rasulullah berdusta tidak lagi bisa membantah kisah Rasul perihal Isra, selanjutnya Rasul mengisahkan Mi'raj beliau. Timbul pertanyaan, kenapa sih Isra dan Mi'raj oleh Allah tidak dikisahkan di satu ayat yang sama? Kenapa Isra dan Mi'raj? Bahasa kita sering sudah disatukan, Isra Mi'raj, nggak pakai dan lagi. Kenapa tidak dikisahkan di satu ayat yang sama? Ayat Isra-nya jelas, ayat Mi'rajnya tidak semua orang tahu. Bahkan ayat Mi'rajnya memang diperselisihkan. An-Najm ayat pertama sampai 18. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, dan selanjutnya.
Kalau kita bahas An-Najm itu banyak diperselisihkan. Apakah yang dilihat oleh Rasulullah itu Allah atau malaikat Jibril, diperselisihkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi kenapa kisah Isra Mi'raj tidak disatukan dalam satu ayat yang sama? Jawaban diberikan oleh Al-Imam Jamaluddin Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi, Ibnul Jauzi. Ada dalam tafsir beliau Zadul Masir. Kata beliau, annal hikmata fi dzikri dzalik annahu law akhbara bi su'udihi ila sama'i fi bad'il hadis la sadda inkaruhum. Falamma akhbara bi baitil maqdis wa bana lahum sidquhu fi ma akhbarahum bihi minal alamati shadiqati akhbara bi mi'raji. Andaikan di kisah awal langsung Rasul kisahkan Mi'raj beliau, nggak cuma Isra-nya tapi Mi'raj-nya juga, niscaya mereka yang mengingkari beliau akan semakin dahsyat dalam mengingkarinya. Karena Mi'raj lebih tidak rasional dibanding Isra. Isra-nya itu sudah di luar rasio manusia. Setiap mukjizat pasti di luar rasio manusia. Itu kisah Isra Mi'raj cuma bisa diterima oleh akal yang dibimbing oleh keimanan. Secerdas apapun seseorang, ketika akalnya masih dibimbing oleh hawa nafsu, tidak akan bisa menerima mukjizat. Isra Mi'raj salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini nilai kemukjizatannya jauh di bawah kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran mukjizat Rasul yang paling besar. Jadi hikmah kenapa Isra Mi'raj kisahnya tidak disatukan di satu ayat, karena kalau oleh Rasul langsung dikisahkan Isra dan Mi'rajnya sekaligus, niscaya orang-orang yang mengingkari beliau akan semakin hebat dalam mengingkarinya. Ketika Rasul sudah kisahkan Isra-nya disertai detail bahwa beliau tahu bangunan Baitul Maqdis, mereka yang mengingkari tidak lagi mampu membantah, baru beliau kisahkan Mi'raj beliau. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi Isra kisahnya Al-Isra ayat pertama, sedangkan Mi'raj An-Najm ayat 1 sampai 18. Tentu sebelum kita masuk ke dalil-dalil Mi'raj, dalil Isra ada baiknya untuk lebih kita fahami. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Ayat pertama surah Bani Israel atau Al-Isra dibuka dengan kalimat tasbih, subhana. Wal hikmatu fi iftitahi hadhihi surati bit tasbih kama qalahu fi Zadul Masir. Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir menjelaskan wajhani, ada dua alasan. Ahaduhuma, salah satunya, annal araba tusabbihu indal amril ajib. Kebiasaan bicara orang Arab kalau akan membicarakan sesuatu yang menakjubkan, mereka akan awali dengan tasbih. Dan ini selanjutnya menjadi sunnah buat kita. Ketika kita akan menyampaikan sesuatu yang menakjubkan, melihat sesuatu yang menakjubkan, tasbih subhanallah. Fakana Allah subhanahu wa ta'ala ajaba khalqahu bima asda ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal Isra. Seolah-olah dengan diawali subhana ini, Allah telah membuat makhluknya takjub dengan diisrakannya
Nabi dan Rasul terakhir, hamba Allah yang paling Allah cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin ketakjuban manusia sampai kiamat tidak akan pernah habis ketika mereka mengikuti kisah Isra Mi'raj, asalkan hati mereka menerima kisah itu. Kalau mereka langsung mengaku itu cerita khayalan dusta, nggak akan ada ketakjuban. Kalau khayalan mah lebih dari itu juga bisa. Tapi ingat sekali lagi, kita yang sudah dianugerahi iman Islam, haram untuk sekedar meragukan Isra Mi'raj, apalagi mendustakan. Cuma meragukan antara percaya dan tidak, itu sudah haram. Wajib percaya. Jadi kalau ada saudara kita yang meragukannya, yang harus kita lihat keimanannya, perlu untuk lebih dipupuk. Karena mereka yang meragukan kisah-kisah yang ada di Al-Quran, secara umum dia akan meragukan ayat-ayat Quran. Itu tidak boleh. Alasan kedua, ayyakuna kharja makhrajar raddi alaihim. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lama haddasahum 'anil Isra kadzabu. Fayakunul ma'na tanazzaha Allah Ta'ala ayyattakhidha rasulan kadzaban. Penggunaan kata subhana bisa dilihat sebagai satu cara untuk menolak mereka yang mendustakan Rasul. Karena ketika Rasul kisahkan Isra beliau, Rasul langsung didustakan oleh mereka. Nah, dengan kalimat subhana maknanya maha suci Allah. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang pendusta menjadi Rasulnya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Surah Bani Israel Al-Isra surah 17, surah 18-nya Al-Kahfi. Al-Isra diawali dengan tasbih, Kahfi diawali dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi, dan selanjutnya. Apa hikmahnya Al-Isra diawali tasbih, Kahfi dengan tahmid? Masih di kitab yang sama, Zadul Masir, bi anna tasbiha haitsu jaa qaddima 'ala tahmid. Tasbih selalu susunannya didahulukan dari tahmid. Tasbih selalu didahulukan dibanding tahmid. Ada di Al-Hijr ayat 98 di antaranya fasabbih bihamdi rabbik. Tasbih, tahmid. Zikir kita subhanallah walhamdulillah. Jangan dibalik. Alhamdulillah, subhanallah. Walaupun ya nggak dosa sih, nggak dosa, tapi ya hikmahnya akan hilang. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selalu tasbih didahulukan dibanding tahmid. Alasan lain, tasbih itu at-tanzih, memahasucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Sedangkan tahmid memuji Allah dengan hal-hal yang indah-indah. Fal awwal min babit tahaliyah wasani min babit tahaliyah. Tasbih itu masuk di pembahasan memahasucikan Allah, membersihkan Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Sedangkan tahmid menyandarkan kepada Allah pujian-pujian sanjungan. At-tahaliyah muqaddamatun ala tahaliyah. Membersihkan Allah dari celah itu harus didahulukan dibanding menyanjung Allah dengan pujian-pujian. Tidak punya celah lebih baik, walaupun kita nggak punya hal yang patut disanjung, dibanding punya celah walaupun punya hal yang patut disanjung.
Tasbih selalu didahulukan dibanding tahmid. Dan keutamaan tasbih dalam hadis-hadis sahih itu sangat banyak. An Abdullah ibn Samit an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Kalian sahabat, maukah aku kasih tahu kalam yang lebih dicintai oleh Allah? Kamu Abu Dzar, maukah aku kasih tahu kalam ucapan yang lebih dicintai oleh Allah? Qultu, kata sang sahabat, ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah. Beritahukan padaku, bahasa lain, ijazahkan kepadaku kalam yang lebih disukai oleh Allah. Faqala, Rasul menjawab, inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdi. Hadis riwayat Imam Muslim 7102. Sesungguhnya kalam yang lebih disukai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdi. Di hadis yang lain, masih dari sahabat yang sama, tapi perawinya At-Tirmidzi, hadis ini sahih dengan perbedaan redaksi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adahu atau anna Abu Dzar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perawinya ragu. Waktu itu Rasul mendatangi sahabat Abu Dzar atau Abu Dzar yang mendatangi Rasul. Percakapan selanjutnya, sang sahabat berkata, bi abi anta ya Rasulullah ayyul kalami ahabbu ilallah azza wa jalla. Demi ayahku, ungkapan bahasa Arab biasa untuk menguatkan. Bi abi anta ya Rasulullah, demi ayahku, engkau wahai Rasul, kalimat yang paling disukai oleh Allah itu apa? Jawaban Nabi, mastafallahu li malaikati. Kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah kalimat yang memang dipilihkan oleh Allah buat para malaikat. Artinya kalimat yang sama, malaikat selalu melantunkannya. Kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah kalimat yang memang dipilihkan oleh Allah buat para malaikat, yaitu subhana rabbi wa bihamdi. Subhana rabbi wa bihamdi. Allahnya diganti Rabbi. Ini riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Ucapan yang paling disukai Allah, yang dimaksud sudah tentu hada mahmurun ala kamalil adamiyyin, ucapan manusia. Subhana rabbi wa bihamdi. Wa illa fal Qur'anu afdalut tasbih wa tahlil mutlak. Kalau ucapan yang dimaksud firman Allah mutlak, Al-Qur'an itu wirid yang paling afdal dibanding semua wirid. Al-Quran wirid yang paling afdol dibanding semua wirid. Itu mutlak. Wa ammal maksuru fi waqtin aw halin fal istigharu bihi afdol. Selanjutnya setelah Al-Quran kita wiridkan wirid-wirid yang maksur dari Rasul, itu lebih afdol dibanding wirid yang mungkin kita dapatkan dari guru-guru kita yang bukan dari Rasul. Bolehnya boleh saja, tapi wirid maksur itu lebih afdol. Di samping hadis tadi, kalimat mastafallahu li malaikatihi, wirid yang paling afdol, ucapan yang paling disukai oleh Allah, yang dipilihkan Allah untuk malaikat, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim 7101. Di hadis yang lain,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin. Ini hadis sahih. Jadi wirid pakai hitung-hitungan itu dicontohkan oleh Rasul. Ada saudara kita bilang wirid nggak usah dihitung-hitung, sebanyak-banyaknya. Jadi wirid pakai hitung-hitungan itu dicontohkan oleh Rasul. Ini diantaranya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang selalu membaca subhanallah wa bihamdi di setiap harinya 100 kali. Enteng banget ini. Insya Allah enteng. 100 kali subhanallah wa bihamdi. Apa berjanji Rasul? Khuttab khatayahu wa in kanat misla jabadil bahr. Dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan akan digugurkan oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 6405, Imam Muslim 7018. Semua dosa kecil kita kepada Allah akan digugurkan dengan 100 kali setiap hari. Setiap hari waktunya terserah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tapi jangan lantas seperti anak muda yang mursal, begitu ngerti wirid ini ya, kalau kita sekarang nggak perlu khawatir dengan dosa kecil. Dia ngerti dosa kecil, sentuh-sentuhan dengan wanita dosa kecil. Yang penting andalannya subhanallah wa bihamdi. Ini jangan. Mereka yang sengaja begitu tidak akan bisa mengistiqomahkan meskipun cuma subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali. Mereka yang bisa mengistiqomahkan wiridnya tanda mereka orang yang soleh. Ada satu hadis lagi. An Abi Zubair an Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahil adim wa bihamdi. Ada tambahan al-adim. Subhanallahil adim wa bihamdi, siapa yang rutin membaca itu, wurisat lahu nahlatun fil jannah, Allah tanamkan untuknya korma di surga. Kita baca cuma sekali subhanallahil azim wa bihamdi, kita punya satu tanaman korma di surga. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi subhanalladzi asra di awal dengan tasbih banyak mengandung hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Kita belum bicara Mi'raj, belum juga bicara hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki belum membaca, andaikan kitab-kitab tentang Isra Mi'raj dikumpulkan, penulisnya jumlahnya lebih dari 20 jilid. Banyak ulama yang mengisahkan Isra Mi'raj bukan copy paste cerita itu, tapi saling melengkapi. Ada satu kitab beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang juga bagus untuk kita baca, judulnya Wa huwa bil ufuqil a'la. Ya. Terjemahannya ya udah ada. Judul terjemahannya Semalam Bersama Jibril. Judul aslinya Wa huwa bil ufuqil a'la. Salah satu ayat di An-Najm. Beliau Sayyid Muhammad lebih meyakini apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa ketika Rasul ada di ufuqil a'la, Rasul melihat Allah. Enggak cuma Jibril yang belum lihat, tapi Rasul melihat Allah. Itu informasi sebenarnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau di tafsir jalan lain, An-Najm tadi
Rasul melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi memang tadi saya bilang An-Najm 1 sampai 18 bahwa itu ayat dalil untuk Mi'raj diperselisihkan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dah jam 6:17 lewat 2 menit. Langsung tutup ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya.